Gue salah nyocol, gue kirain tadi ini klaster kota wisata, ternyata 110 bang. Wah ini mah BSD bu katanya. Ya terus gimana bang? Saya takut cancel tadi, saya bilang gitu kan. Nah, sekalian ngomongin pendapatan nih kak. Tadi agak kaget kan kak dengerin 145.000 2 orderan, deket lagi jaraknya. Nah, aku mau tahu kak, kalau di Indonesia berapa minimal dapetnya kak? Atau gimana sistemnya? Atau aku cerita dulu nih kak di Australia. Kalau di Australia itu minimal dapet langsung dirupiahin aja kak. Minimal dapat itu Rp50.000. Itu udah paling minimal. Satu orderan? Satu trip. Iya. Walah. Satu trip. Itu biasanya jaraknya kurang dari 2 kilo. Deket sekali. Deket banget kak. Kalau 2-3 kilo mungkin di 60-70 ribu. Kalau 5 kilo ke atas, nah itu biasanya 110.000, 120.000. Itu kalau di Australia kira-kira seperti itu. Kalau di sini gimana kak? Kalau di sini ya, Ya. aduh aku mau bilangnya gimana ya. Karena di sini sistemnya udah baru-baru ini ya, kayak Grab. Ya. Itu dia kayak namanya slot. Slot itu memang dia bergunanya hanya untuk di food aja ya. Untuk di food dia tarifnya di bawah kak. Jadi Slot maksudnya gimana tuh kak tarif jadi di bawah? dia kalau normal kita nggak ikut slot itu Ya. dia paling 1 sampai 5 kilo itu dijatuh di 10.800 antara 10.200 ya bersih itu. Tapi kalau kita ngikuti program slot itu dia 1 sampai 3 kilometer itu kalau nggak salah itu 6.800. Oke, jadi pendapatannya jauh lebih rendah. Lebih rendah, tapi besar kemungkinan dia Dapet. dapet. Cuma dia di dalam, jadi kayak di aplikasi kita itu Ya. per area gitu loh kak. Jadi kita nggak bisa keluar dari area itu dan kita nggak dapat orderan di luar area itu. Gitu dia per jam pakainya. Jadi sesi pertama dari jam 8 sampai jam 11, jam 11 sampai jam 2 dan seterusnya seperti itu. Itu juga diambil tanggal dan jamnya, kita harus modelan daftar. Nah, waktu itu saya pernah daftar juga kak, tapi aduh saya udah capek, udah seharian udah sampai 3 sesi saya ambil. Apalagi saya kan di sini kan ada sistemnya lady food. Lady food itu dia lebih diprioritasin kak. Jadi 10 orderan dia akan mendapatkan bonus 26.000. Jadi lebih dari 10 dia dikalikan lagi. Dikalikan lagi gitu. Sedikit lah pokoknya. Terus saya walaupun ikut slot kok kayak di semacam dipermainkan gitu loh kak, nggak pernah nggak pernah dapat bonus. Aduh ini kayak gini, aduh apa yang mau saya bawa, sedangkan buat bensin aja udah habis. Gitu kan. Udahlah, akhirnya saya nggak main slot lagi. Nggak main slot, bukan slot itu ya. Iya, bukan slot. Bukan slot judo. Iya, jangan, bukan. Itu namanya slot pilihan di Grab. Udah, saya nggak mau ambil itu, nggak main itu lagi. Saya jadi sekarang main baik dengan bawa orang. Kebetulan juga baru-baru ini Grab itu meluncurkan program untuk mengurangi pelecehan seksual itu, driver perempuan diutamakan mendapat penumpang perempuan. Karena kebetulan di sini mayoritas juga pengguna aplikasi perempuan, akhirnya yang driver perempuan lumayan kak. Lumayan banget ya. Saya jadinya kan baru-baru setelah diluncurkan program itu, sehari saya bisa, karena saya dari jam 9 pagi sampai jam 6 ya. Itu kalau saya nggak ada cancelan atau apa-apa, itu saya bisa bawa uang 200.000. Jadi jam 9 pagi sampai jam 6 itu berarti ya kurang lebih 8-9 jam kerja ya kak? Iya. 10 jaman lah saya ini. 200.000 berarti bersih? Bersih. Ya kalau ada rezeki, ada tip ya mungkin lebih. Nah, aku juga bakalan sharing tuh nanti soal pendapatan per hari. Nah, nanti aku akan ke sana. Tapi aku mau ngomongin yang tadi dulu kak. Aku kurang lebih ngerti soal yang area itu. Jadi kita daftar, misalnya kita mau daftar di jam 1 sampai jam 3. Nggak bisa tuh kita langsung ikut yang slot itu, katanya tadi istilahnya slot kan? Iya, karena dia kayak semacam ini loh kak, cepetan. Betul. Nah, kita juga ada kayak gitu mirip, cuma bedanya kak, kita bukan dikurangin, malah ditambahin kak duitnya. Jadi, enak banget atuh. Jadi di area itu, area yang ditentukan, nanti kita daftar, kita mau di sini dari jam 1 sampai jam 3 misalnya. Ini promosi dari DoorDash. Itu setiap orderan kita dapat tambahan 10 sampai 20.000 rupiah. Iya. Per orderan. Per orderan. Jadi lumayan banget tuh. Misalnya 10.000 aja, 5 orderan dapat 50.000. Tapi berpotensi ibaratnya biasa sini gacor gitu. Iya, karena justru yang dipilihkan itu area yang sibuk. Gitu. Jadi rebutan orang mau ke area itu. Kemudian yang kedua kak, yang
tadi Kak yang bilangnya ada bonus 10 orderan, ada bonus 25.000 Itu gitu. hanya untuk lady. Oh, oke. Nah, saya di sana juga ada bonus, Kak. Ini biasanya Uber. Namanya promotion atau promosi namanya. Jadi Uber itu menentukan hari. Di hari itu, ketika kita jalan di jam 5 sore sampai jam 9 malam, nah ini bonusnya aktif. Bonusnya seperti apa? Bonusnya, jadi biasanya totalnya ada 12 trip. Per 3 trip kita dapat bonus. Biasanya 3 trip pertama, kalau itu selesai kita dapat 90.000. 3 trip selanjutnya selesai, kita dapat 110.000. 3 trip selanjutnya selesai, kita dapat 120.000. 3 trip selanjutnya selesai, kita dapat 150.000. Jadi total bonusnya itu bisa hampir 500.000, Kak. Gitu. Itu kalau di hari yang mereka tentukan itu promosi dan kita gas gitu. Nah, ini aku ngerasain kalau ada promosi gini memang enak banget, Kak. Memang ini kalau setiap hari, waduh, memang penghasilannya wah gila banget ya. Ngomongin penghasilan di sana itu biasanya sehari itu bersihnya kalau jam kerja 7 sampai 8 jam itu 1.500.000 masih kekejar, Kak. Sehari. Wah, 1.500.000. Untuk per jamnya kalau dihitung per jam, aku waktu itu pernah hitung itu antara 100.000 sampai 200.000 per jam. Kalau aku hitung waktu itu. Nah, kalau promosi itu lebih mantap lagi, Kak. Itu aku waktu itu sejam pernah dapat 400.000, Kak. Sejam. Itu kalau promosi. Waduh. Jadi kalau dihitung per harinya ya itu yang tadi ku bilang, sekitar 1.500.000 sampai 2 juta lah. Nah, kalau mau pakai 2 aplikasi, wah itu lebih gacor lagi, Kak. Tapi bingung kan? Tapi bingung betul. Kalau satu ke barat, satu ke utara Betul, gimana? Kak. Betul. Nah, di kontenku aku selalu bilang ke mereka aku tuh beruntung banget, Kak, di sana. Aku selalu dapat orderan pakai 2 aplikasi. Itu ke arah yang sama, Kak. Utara dua-duanya. Itu Pakai hoki ini banget, nggak? Kak. Pakai itu arah tujuan? Ada nggak? Nggak ada. Itu aku pure hoki aja, Kak. Pure hoki. Murni hoki. Apalagi di awal-awal, Kak. Di awal-awal aku kan nggak hafal map. Kalau cuma misalnya di sini di Cibubur, tahu lah ini. Iya. Kan mereka soalnya ditunjukin itu dia tuh nggak gimana ya, pas orderan masuk itu emang sih dia ada mapnya, cuma kalau kita nggak biasa lihat map itu bingung kan kita, Kak, gitu. Kayak modelan map Shopee ya, menurut Mungkin. saya. Kalau Grab nih ya, jadi kita begitu menjalankan orderan, dia semacam panah gitu. Oh, oke. Tinggal kita ikutin Oke, aja. sama kita juga gitu, Kak. Oh. Maksudku pas orderan yang pertama muncul. Orderan yang pertama muncul itu memang ada titiknya, cuma kalau kita nggak hafal map kan bingung. Di awal-awal pas aku belum terlalu hafal ya, aku terima-terima aja udah. Wah, kebetulan tuh searah. Wah, itu hoki banget, Kak. Nah, kalau aku lakuin seperti itu, ya ini kebetulan videonya baru tayang. Aku kemarin pas di sana sempet wawancara orang yang dia full time ngojol di Australia. Dia pakai strateginya dia, termasuk ini yang 2 aplikasi, itu dia sehari 2,5 juta sampai 3 juta, Kak. Sehari. Buset. Sehari, Kak. Gitu. Bisa-bisa aku ke Australia nih. Makanya ini sebenarnya kalau ada program yang oke dari pemerintah, ya bisa dimanfaatkan. Sebenarnya nggak cuma ngojol aja, Kak. Kita kuli-kuli bangunan kita tuh, wah, top. Oke, Kak. Tenaganya oke, diajak kerja keras mau. Oke, iya benar. Nggak ada safety, nggak masalah. Iya, benar. Manjat tebing tinggi juga Betul, kalau Kak. tanpa pengaman, oke. Iya. Walaupun bahaya, cuma ya itu menunjukkan seberapa kerasnya kita kerja, betul, kan, betul, gitu, Kak. betul. Cuma sulitnya di situ, Kak. Sulitnya di visa gitu-gitu. Karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nanti setelahnya aku nggak masalah, nanti aku sharing-sharing, Kak. Sebenarnya udah ada juga sih di YouTube-ku buat penonton yang mau lihat. Banyak Aku lengkap. terkesima dengan pendapatan. Memang. Berarti di sini tuh nggak ada apa-apanya ya? Aku bisa Pastilah, bilang gitu, Kak. Nggak Aku ada bisa bilang gitu, apa-apanya. Kak, aku tuh di sana ini sekedar curhat aja. Ya ini viewersku udah tahu. Aku di sana tuh kerjanya ngeburuh. Aku tuh di Australia kan 1,5 tahun. Yang paling lama itu aku jadi apa istilahnya, kuli angkut. Jadi ngangkat barang pindahin, ngangkat barang pindahin. Tapi Itu gaji per jamnya, Kak. Oh, aku di sana dapat hitungannya jam. per jam. Per jamnya 340.000 Rupiah. Itu 1 jam, Kak. Kalau kita Indonesia kan kuat-kuat nih ya. Betul. Kalau misalnya 8 jam berapa itu? Betul, makanya, Kak. Makanya ini Buset. harus dimanfaatkan. Boleh gitu. nih nanti buat track buat anak. Boleh, Kak. Itu betul, Kak. Aku seneng sharing karena kayak misalnya aku pakai visa working holiday. Ini gambaran besarnya aja, Kak. Nama visanya tuh working holiday visa atau kita biasanya sebutnya WHV gitu. Itu memang untuk 30 tahun ke bawah. Gitu. Cuma yang 30 tahun ke atas itu mungkin kalau punya anak, saudara dan lainnya itu tinggal di bisa, situ? Kak. Iya, yang enggak, maksudnya yang di Indonesia itu bisa diarahkan gitu, Kak. Gitu untuk coba kerja di luar negeri. Asal bisa hemat, mau kerja keras,
udah pasti dapat penghasilan yang lumayan. Ya itu sekedar curhat aja. Curhat. Intermezzo. Enggak, memang kalau ada istilahnya kayak gitu kan biar buat kayak saya nih punya anak, boleh nih tanya, Kak, kayaknya di sono enak nih gitu. Betul. Iya, itu. Jadi berarti kalau per bulan, kalau dihitung per bulan berapa Kak kira-kira? Aduh, kalau sorry Kak, sebelumnya aku tanya, berarti setiap hari kerjanya? Setiap hari. Oke. Setiap hari, ke minggu pun aku, kalau saya kan non muslim ya. Jadi setiap pulang gereja itu saya jam 12 langsung ngebit. Sampai ya itu saya biasa tuh pasti paling malam tuh jam 7. Berapa tuh Kak per bulan kira-kira kalau di Kalau total? memang sejak ini ya, sejak yang saya bilang ada program prioritas perempuan itu saya bisa seminggu, karena itu hitungan minggu ya, per minggu. Itu kalau full saya dari jam 9 sampai jam 6 itu bisa 1.500.000, 1.200.000. Paling minimnya 1.200.000 gitu. Kalau misalnya istilahnya saya kan ada argo yang besar-besar, ada yang argo kecil gitu-gitu kan Kak. Jadi pokoknya kalau misalnya lagi enak-enak ya lebih lah. Seperti teman ada yang dia memang single parent ya, single parent. Jadi itu seminggu tuh dia dapat penghasilan dia tuh 2.500.000. Gitu. Oh tadi berarti per minggu ya yang hitungannya per minggu. Hitungannya per minggu. Karena sama sih kita juga. Di pendapatan itu kita ada hitungannya minggu. Tanggal sekian sampai sekian seminggu langsung di hari Senin dia muncul. Iya sama. Aku kalau jalan setiap hari waktu itu paling minimal per minggu, 1 minggu 10 juta Kak, minimal. Minimal tuh kalau jalan setiap hari. Nah tapi aku nggak bisa jalan setiap hari karena aku kan kerja yang itu juga yang aku bilang tuh kayak jadi kuli angkut itu. Jadi ya cuma di jam-jam yang kosong aja. Berarti kayak ngojol ini hanya sampingan aja. Betul, sampingan aja. Cuma waktu itu weekend ya kalau lagi nggak ada shift gas ngojol. Tapi Kakak posturnya nggak kayak orang kuli. Nah itu yang menarik dari saya tuh Kak, itulah kenapa orang-orang mau nonton. Kalau kuli kan di Indonesia sterek ya. Aku lihat kuli dari mana ini. Nah nanti boleh Kak tonton video aku tuh Kak. Apa Kak suka dukanya jadi drive? Sukanya dulu deh. Kalau aku nih, aku share duluan. Kalau aku tuh di sana ya mungkin pertama karena udaranya bersih. Terus dia naik sepeda tuh kebanyakan tuh ada jalurnya Kak. Dan kebanyakan nanti lewat kayak taman gitu-gitu. Jadi aku secara pribadi ngerasa di sana tuh contohnya jadi kayak main-main ya. Betul, jadi kayak jalan-jalan Kak. Ya, jadi aku tuh ngerasanya ini jalan-jalan yang dibayar. Itu sukanya. Iya, benar-benar. Jadi sekalian bisa keliling kan. Iya. Jadi tahu-tahu semua seluk-beluknya Australia gitu kan. Iya, lihat pemandangan, jadi tahu jalan, betul Kak. Ya karena udaranya nggak sepanas di Indonesia, jadi siang pun bisa aku gas gitu, terik, panas terik. Makanya tadi aku tanya kan Kak, kalau mau dilepas jaketnya nggak apa-apa gitu, biar takutnya kepanasan. Cuma udah biasa. Kayak saya nih, ini aja udah mulai nih keringetan. Karena biasa dingin ya. Memang kalau di sana ada musim panas, memang lumayan panas, cuma ya sepanas-panasnya paling 30 derajat, 31 derajat. Itu iya, betul. Dan nggak setiap hari. Itu sih Kak. Kalau di sini apa Kak? Sukanya apa tuh? Mau dibilang sukanya nggak begitu ini ya. Kalau paling orderan juga di sini karena banyaknya driver ya. Banyaknya driver itu kita kurang untuk pendapatan. Atau mungkin gini Kak, yang aku lihat driver-driver ini kan ngumpul terus gitu, solid. Mungkin tuh Kak banyak teman jadinya. Iya, kita beberapa di sini ada semacam komunitas. Itu positifnya di sini. Komunitas itu misalnya ya amit-amit kita kan suka orderan yang keluar daerah atau bukan keluar daerah, misalnya kayak kita ini kan jatuhnya perbatasan Bekasi sama Bogor ya, sama Jakarta. Itu misalnya kalau kita ke Tangerang dan misalnya udah sore nih, kita tinggal bilang aja sama di grup, tolong pantau ya, saya menuju arah ini. Ntar pasti teman bikin Sherlock berjalan. Nah, itu dipantau, nanti komunitas di sana pun akan dihubungi kita yang di sini. Tolong ya, taruna kita ada yang menuju ke sono, tolong arahannya. Kita dipantau terus, dipantau tuh kayak yang baru-baru yang saya bilang saya dapet ke Tangerang, itu saya bilang itu aduh ampun, tapi memang HP nggak bisa diem karena mereka selalu telepon udah di mana gitu. Keren, mantap. Udah tenang, jangan diinin dulu, saya lagi fokus tang gitu kan, nanti kalau udah DO baru ngomong dihubungin gitu. Oke Po, nanti ditunggu di perumahan itu udah ada yang nunggu saya, ojol sekitar situ untuk
aman po, aman. Mau istirahat nggak? Langsung aja deh bang, gitu palingan. Itu doang sih. Terus kalau misalnya kita ada kendala di jalan, ya amit-amit jangan sampai kalau laka atau ban motor apa gimana, itu tinggal banyak yang bantu. Apalagi kayak saya senang yang Grab mengadakan yang untuk cewek itu. Karena pernah naik, saya mau lapor gimana ya? Dia mesen anaknya, yang naik bapaknya. Dia awalnya tuh namanya udah tua. Aku anggap bapakku. Aku nggak cerita nih, takutnya nanti jadi nonton lagi. Iya Pak, mau naik, pegang aja Pak gitu. Pegang pundak, udah pegang pundak terus makin jalan nih. Aduh, ini bapak nggak beres nih. Terus dia setiap ada arah berlawanan ke saya itu ojol, saya klakson, ting ting gitu. Terus, gitu-gitu. Padahal saya nggak kenal. Tapi, itu untuk apa? Kasih kode gitu kali kayak. Gitu-gitu. Udah kan. Terus dia ngomong gini, Mbak, dia katanya dari Jawa. Mbak, saya mau nanya di sini silaturahminya ojol kuat ya, kata dia gitu. Oh iya Pak, mumpung dia nanya nih, kata saya. Oh iya Pak, kuat. Jadi kita walaupun nggak kenal, tapi kalau kita pakai atribut, entah itu Grab, entah itu Gojek, kalau ada penumpang macem-macem, kita tinggal bilang tolong aja udah pada nolongin, udah pada ngeramein, kata saya gitu. Oh gitu ya Mbak? Iya, saya bilang gitu. Langsung takut. Dari situ dia macam-macam ke belakang duduknya. Kata gue, syukur ini kakek-kakek. Ya seperti itu aja sih, makanya begitu ada program ini saya senang banget. Kalau dukanya ada nggak kejadian yang aneh gitu? Kalau aku jujur aja aku nggak ada yang kejadian yang aneh-aneh banget, nggak ada sih. Aneh maksudnya berbau mistis apa yang mana nih? Nggak, maksudnya kejadian aneh kayak apa ya, misalnya order fiktif. Gini, ya mungkin itu. Misalnya yang kulihat di sosmed itu kayaknya banyak tuh yang lewat penumpang tuh unik-unik Kak gitu. Ada yang, atau misalnya sekedar chat yang diposting gitu. Ada yang requestnya tuh aneh-aneh gitu, kayak aduh saya lupa lagi karena kebanyakan ceritanya jadi nggak tahu mau milih yang mana nih. Pernah waktu itu ya viral juga sih, pernah itu ya yang katanya tengah malam minta ditiupin lilin di kuburan anaknya atau minta bangunin pacarnya. Nah mungkin yang kayak gitu tuh ada nggak? Oh kalau aku sih nggak ada ya. Kalau aku sih nggak ada, normal-normal aja. Kalau order fiktif pun selama saya jadi Grab itu paling cuma 3 kali kena order fiktif. Kalau yang aneh-aneh itu kebanyakan yang aneh-aneh itu di daerah Jakarta Kak. Oh gitu. Kita sih pinggiran ini kayaknya nggak begitu ya, normal-normal itu aja. Aku tuh kepo tuh Kak, orderan fiktif itu kayak apa sih? Karena aku pas ngepost ngojol di Australia itu ada tuh komen-komen yang kayak di sana ada order fiktif nggak Kak? Di sana ada order fiktif nggak kan? Aku tuh nggak tahu itu apa tuh maksudnya orderan fiktif. Order fiktif itu mungkin orang iseng ya, hacker atau gimana. Jadi katanya aku pernah tuh memang itu ketemu sekali doang itu. Katanya itu kalau order fiktif itu dia akan menghacker data-data kita, nanti saldo atau apa akan dikuras mereka itu. Karena itu dia kan tunai. Itu biasanya yang diserang yang dompet modalnya itu banyak. Karena di Jakarta kan itu dia minimal 500 Kak. Ya untuk food ya, minimal 500 dia. Jadi rentan untuk orderan fiktif. Nah, fiktif itu kalau di Grab bisa gitu, kita rembes Kak sebenarnya. Dulu memang gampang kalau untuk ngerembes, tapi sekarang susah. Kita harus melalui prosedur misalnya 30 menit di sesuai titik, nunggu sampai kita tetap berusaha ngechat atau nelpon atau apa, itu untuk history chat kita bahwa kita ada usaha nih untuk ngubungin ini, ternyata nggak direspon. Udah kita selesain, kasih bintang 1, baru kita telepon pusat bantuan. Nanti akan di makanan itu, kalau sekarang taruh ke panti asuhan, di situ juga bikin berita acara bahwa saya kena order fiktif gitu segala macam, dokumentasi untuk baru kita nanti minta dikembalikan. Itu orderan fiktif. Si yang order ini dia akan menghubungi kita Kak melalui WhatsApp dengan logo Grab. Jadi memang arahnya sudah ke penipuan gitu ya Kak? Betul, penipuan untuk mengorek data pribadi kita. Kan banyak ojol-ojol anak muda sekarang mungkin yang nggak paham kan Kak, main kasih oh iya bener nih orang Grab nih gitu kan, karena logonya dia itu logo Grab dan dia akan mengatasnamakan ini dari kantor Grab begini gitu kan. Apalagi orang yang pengen ini jangan-jangan duit nih ya kan? Ya itu langsung udah tuh, itu biasanya logikanya udah nggak terlalu berjalan tuh, udah ladenin aja lah gitu kan biasanya. Saya waktu itu zamannya belum ada OVO, belum begitu kerjasama dengan OVO, itu saya sambil jalan nih, telepon, Mbak itu orderannya fiktif. Terus saya tanya, tahu dari mana fiktif? Sedangkan saya masih posisi jalan ke... Yang nelpon siapa?
Katanya kantor Grab. Oke. Karena kan nggak fokus saya Iya. ngeliat orang saya sambil jalan. Betul. Tahu dari mana ini, sedangkan saya masih jalan menuju lokasinya. Saya bilang gitu kan. Iya, ini dari kantor Grab karena udah terdeteksi gini ibu kesekian driver yang Gitu menjalankan ini gitu. Saya bantu Mbak untuk menyelesaikan. Dimintalah Identitas. nomor telepon saya apa segala macam, saya kasih. Kan saya pikir namanya baru-baru itu Iya. kan, dan saya baru jadi driver baru setahunan lah. Jadi belum banyak Iya. paham ya. Saya kasih tuh. Nah, pas dia menjurus, dia minta nomor rekening, Iya. saya langsung kayak tek gitu. Iya. Maksudnya apa aku minta nomor rekening segala? Saya gituin kan. Iya, untuk pencairan dana Iya. yang di ini. Terus tapi nggak gitu deh kayaknya deh, saya Iya. bilang gitu. Terus langsung nggak beres nih, langsung saya matiin. Terus saya tanya temen di lain. grup. Gue barusan ditelepon katanya fiktif gini. Wah, terus apa aja yang udah lo kasih datanya? Ya email sama nomor telepon. Udah, kita ada basecamp gitu. Iya. Udah kamu kesini katanya gitu. Udah nyampe sono, teman bantu untuk telepon pusat bantuan bahwa saya di begini-begini. Akhirnya dibantu sama orang Grabnya, kita diblokir data-data saya. Iya. Gitu. Besoknya saya disuruh ke kantor Grab untuk memperbaharui data-data saya. Email baru, nomor telepon baru, sekalian dikasih tahu sekarang tuh lagi marak nih mengatasnamakan Grab, jangan percaya gini. Kita nggak pernah nelpon driver. Iya. Untuk hal-hal seperti itu udah pernah katanya gitu. Dari situ saya langsung jadi udah paham gitu. Banyak sih Bang di sini yang mau kayak GrabMart nih. Iya. Mbak bisa isiin pulsa dulu nggak? Atau token listrik gini gitu kan. Nanti dibayar di sini gitu. Iya. Nanti pas sudah Sekalian. diisi nggak ya. Nggak hilang dia, nggak bisa. Oh nanti aja tunggu ketemu kalau udah kita bilang begitu. Oh berarti ini gue nggak mempan nih ke sini. Akhirnya nanti di cancel sama dia. Gitu. Wah, gila. Kita sama-sama tahu ya, maksudnya driver-driver di sini kan berjuang juga, kok tega-teganya gitu Nah, mau. kan orang kita nggak tahu kayak Bang namanya orang ya Iya, juga dia udah betul. Kadang-kadang nggak peduli sama kepentingan orang, yang penting kepentingannya sendiri jalan gitu. Ya itu jahat-jahat ya nggak tahu juga lah dunia ini. betul. Kalau aku di sana Kak, itu kalau ada yang cancel, duitnya tetap masuk ke aku Kak. Kalau dia yang cancel. Iya. Loh, kalau dia yang cancel. Jadi malahan uniknya gini Kak. Jadi misalnya aku dapat orderan, misalnya dapat harganya 50.000. Jadi di sana tuh kita bisa juga ke apotek kayak gitu Kak. Itu ngambil obat. Di sini juga bisa kan? Bisa. Nah cuma bedanya di sana itu kalau yang obat itu kita nggak bisa taruh di depan pintu, harus ketemu langsung orangnya. Gitu karena biasanya di sana di Australia soalnya obat-obat agak ketat Kak. Iya. Gitu. Jadi ya pokoknya harus benar-benar dikasih langsung ke orangnya. Enaknya di sana gini Kak, misalnya aku ngambil obat misalnya dari sinilah, Century gitu. Aku anterin ke kota wisata. Nah itu dari proses aku ambil dari Century anterin ke kota wisata, itu misalnya 50.000 tadi yang aku bilang. Begitu aku sampai, orang yang nggak ada, nggak bisa dihubungin. Nah itu aku bisa balikin barangnya ke Century. Tapi dia tetap 50.000-nya, iya. Itu tetap aku dapat. Plus aku dibayar juga balik dari Kotus ke Century. Dibayar jadi bisa sama dari aplikator? aplikasi. Jadi bisa dapat 100.000 Kak. Bolak-balik. Makanya di sini enggak gitu. betul Kak. Makanya kalau kita di sana kadang-kadang ya kalau kasusnya yang obat-obatan, atau apotek kayak gitu, kadang-kadang aku berharapnya ya udah cancel aja. Udah nggak ada nih orangnya nggak ada, jadi kita balik lagi dapat duit lagi gitu. Ini mah nggak gitu. Ya itu di sana driver cukup dapat hak-haknya lah. Bagus juga Bang. Iya. Di sini masih menurut saya sih masih tidak berpihak sama driver Lebih ya. condong ke customer ya. Nah, itu dia. Nah itu salah satu yang mau kubahas juga Kak. Jadi di sini tuh driver cukup takut sama bintang customer kan, kira-kira gitu kan. Betul. Makanya pelayanannya tuh wah dia ekstra maksimal banget. Nah, kalau di sana kita nggak takut sama bintang customer Kak. Kita juga ada bintang itu ada. Kita namanya satisfaction rate, jadi rating kepuasan lah, gitu. Itu juga ada. Cuma kalau kita dikasih bintang 1 sama customer, itu nggak otomatis. Kalau di sini mungkin putus mitra apa dan sebagainya. Enggak sih, jatuhnya pertama ke kita anyep dulu, enggak dikasih orderan atau apa gitu. Nah kalau di sana enggak, jadi itu kan orderannya dihitung atau ratingnya itu dihitung dari 100 orderan terakhir. Kalau kita dapat 1 bintang 1, ya udah mungkin ya jadi berkurang aja skornya. Tapi nanti kalau udah sampai ke 100 orderan selanjutnya ya ini udah nggak di ini lagi. Jadi nggak terlalu berpengaruh kecuali bintang 1 terus ya Kak. Itu mungkin ngaruh. Terus ya mungkin kalau ada kejadian kayak gini kita bisa telepon mereka, nah mereka bisa urusin tuh
Telepon aplikator. Telepon aplikatornya. Oh. Gitu. Cukup Karena melindungi kita nggak driver. merasa Betul. salah Nggak merasa ya. salah, iya. Kalau di sini sih aplikator lebih berpihak ke customer ya. Iya. Satu, takut mereka mungkin takut kehilangan customer atau Iya, apa. betul. Karena di sini aplikator kan banyak Kak. Banyak kan. Iya. Untuk kayak model food ada Gojek, ada Ya. Shopee. Terus kalau Traveloka tapi kayaknya udah mendem deh. Oke, ya. Kalau untuk bike-nya kan dia ada Maxim, InDriver banyak Ya, deh. banyak. Banyak. Jadi mereka kan selalu kayak mencari, menurut saya ya, mencari kesalahan si driver. Oke, jadi iya karena untuk melindungi customer, untuk dapat customer sebanyak-banyaknya. Nah, itu. Kalau di sana orientasinya kayaknya mungkin kepuasan customer iya, tapi lebih ke drivernya karena ini contoh misalnya gokar lah kayak misalnya gokar. Gokar di sini itu ini aku sempat buat kontennya juga nih di Instagram. Itu Kak kita terlambat 5-10 menit. Drivernya tuh masih kayak enggak apa-apa Mas, ada yang ketinggalan enggak? Gitu-gitu masih baik banget gitu. Di sana terlambat 1 menit udah ditinggal Kak. Yang terlambat itu customer ya? Customernya. Oh Customernya gitu. betul. Terus di sini misalnya kita bawa koper banyak gitu. Wah, itu driver di sini langsung turun, dibantu gitu. Di sana mungkin ada yang bantu tapi nggak semuanya Kak. Karena mereka tidak punya kewajiban itu. Ada yang udah nunggu aja di mobil, nggak ada gitu. dibukain, nggak ada. Iya kita alah. ini sendiri gitu. Oh iya. Karena iya. mereka nggak takut sama bintang. Gitu. Tapi bukan berarti mereka pelayanannya jelek juga ya, enggak Pak. gitu. Pelayanannya ya ada di level yang seharusnya lah, jadi nggak berlebihan. Kalau sini Gitu. mah pelayanannya sayanya kalau saya bilang ya kayak carmuk lah. Betul. Gimana nih Betul. butuh apa Iya. aduh. Secara dari customer sih kita senang jadinya gitu dapat Iya. dapat pelayanan yang top lah. Cuma ya kadang-kadang gimana ya kasihan drivernya kalau ada masalah-masalah kayak gitu misalnya dia harus nunggu dan sebagainya. Tapi kalau di Grab ya Kak, Ya. sekarang ini sepertinya kalau kita datang nih, Ya. tapi dia 15 menit Kak. Oke. Kakak ngorder di sini. Ya. Saya udah tunggu nih. Kak, saya sudah di depan kafe nih misalnya gitu. Terus kakaknya oke sebentar gitu. Ya. Sampai lama 15 menit. Ya. Itu dia akan si kakaknya Kepotong. cuma 1.000. Nah, itu dia Kak. Dan 15 menit itu waktu yang kelamaan Kak. Lama Gitu. banget. Oke, kita ngaret. Ya taruh 5 menit lah. 5 menit itu udah oke lama banget gitu. Iya. Udah lama banget. 5 menit dan kepotongnya kalau perlu full gitu, Kak. Karena kalau di sana gitu Kak. 2 menit dia nunggu. Ini pengalamanku, 2 menit nunggu itu waktu itu tarifnya $10, 100.000. Ya udah ke cancel 100.000, udah langsung ke 100.000 jadi punya driver. Harusnya begitu. Makanan aja nih, kadang-kadang kita nganter makanan aja orangnya nggak bisa dihubungin, ini Ya, gimana itu, Kak. kalau makanan saya asal taruh nanti takut ada yang iseng. Betul, Kak. Kitanya Betul, Kak. dilaporin. Betul Kak. Ya kan, Betul. dilaporin ini makanan tidak sampai, padahal mah kayak kemarin saya dapat orderan ke apartemen daerah Pondok Melati. Dia notnya itu tunggu di lobi. Kalau tunggu di lobi berarti kan dia istilahnya akan menemui saya secara langsung kan. Iya. Kecuali dia bilang titip di satpam lobi. Udah saya tungguin, saya telepon gak diangkat, saya chat Kak saya udah ini bla bla segala macam, dia nggak ada respon sama sekali, nggak ada respon baca kayak atau apa enggak. Ada kali saya 10 menit, security-nya bilang gini, Mbak taruh sini aja atas nama siapa, Mbak lebih dari 15 menit nanti kena biaya parkir, katanya gitu kan. Oh iya katanya. Terus saya bilang, Kak ini gimana makanannya, saya lebih dari 15 menit kena biaya parkir, saya gituin kan. Nggak ada respon juga. Udah saya, yaudah atas nama ini, oh ini emang kebiasaannya suka lama kata security-nya. Udah taruh sini aja kata. Saya taruh, saya foto semua dokumentasi, saya buat kirim. Terus saya juga screenshot, takutnya dia laporannya enggak ya kan. Saya screenshot, udah saya tinggal. Besok kalau akun gua kenapa-napa berarti lo yang nggak ini. Tapi aku udah pegang bukti gitu kan. Tapi aman. Aman. Soalnya tadi malam kan, buktinya saya masih bisa kerja tadi. Oh baru tadi malam itu kejadiannya? Tadi malam, pas mau hujan-hujan. Tapi cuma kalau dia bilang lewat dari 15 menit kena biaya parkir, kalau nggak dibilang gitu, saya akan tunggu karena notnya dia kan nunggu. Cuma ya dibilang si driver atas nama ini emang sering seperti itu, katanya gitu. Oh ya udah, saya taruh foto-foto semua sama satpamnya juga saya foto, udah saya tinggal. Kalau di sono suruh kitanya apa namanya enak di drive, aduh enak iya. banget. Harusnya gitu sih Kak menurutku, karena itu fair. Kan maksudnya ya driver sudah datang, udah nunggu, harusnya driver dapat haknya gitu. Iya betul. Gitu harusnya itu fair ya. Atau mungkin
ya kalau mau agak berbaik hati sedikit ke customer ya mungkin dipotongnya nggak full, mungkin setengah juga itu udah lumayan gitu Kak. Kalau cuma 1.000 maka 1.000 doang, ini masih ada saya kalau lihat aduh, ituannya. aku ngerasain Kak di sana pas ya kan mindsetnya waktu itu aku mau cari duit sebanyak-banyaknya. Jadi 5 menit tuh berharga banget Kak. Aku ada pengalaman beberapa kali disuruh anterin kayak ini, kebetulan di depan apartemen nih. Iya. Aku disuruh anterin ke kamarnya. Oh itu aku kesel banget. Iya, Kesel karena banget. kita Betul, kan butuh waktunya waktu. habis Iya, Kak. betul. Iya, heeh. Nunggu lift ke atas cari kamarnya. Iya, gitu. betul. Walaupun mungkin paling lama senyasar-nyasarnya kita 10 menit lah. Iya, Tapi tetap aja Kak, itu aku kesel banget. Protokol di sana boleh ya masuk ke kita sampai misalnya. Ada beberapa boleh. Oh, kalau di Beberapa sini kan boleh. sama sekali nggak boleh Iya, masuk untuk ada yang ada ojol. satpamnya gitu-gitu kan. Nggak boleh. Kalau sono ngambil orderan ke mall juga. Ke mall ada tapi jarang Kak. Oh, Jarang. Tapi pakai atribut. Boleh gitu. aja, nggak ada Kalau di sini larangan. ada beberapa mall yang tidak Nggak boleh, tidak boleh. Alasannya itu kan iklan gitu Iya, kita atribut iya. kita itu iklan kata Oke. dia gitu. Jadi Walaupun sebenarnya nggak masuk nggak- akal juga. Kalau saya pakai di sini gede-gede mango gitu atau Bu. 3 second gitu. Gue bingung akhirnya ya udah ya driver di sini susah ya, nggak mau dia kayak sini buka Jakarta apa segala macem. Iya. Kalau di Jakarta apalagi Kak masuk apartemen gini-gini ini tuh Iya. susah banget. Ribet ya. Ribet banget. Saya makanya nggak pernah punya niat pengen dapat ambil orderan di Jakarta. Di- Di iya, Jakarta nggak. Jakarta. Kalau di sini Iya. masih bisa lah saya ini. Oh, terakhir nih Kak, aku mau bahas soal menunggu makanan. Jadi kalau aku tuh pernah lihat driver tuh nunggu karena lagi rame itu lama banget nunggunya. Nah itu gimana tuh Kak? Pernah ngalamin nggak? Sering itu Oke. ya, sering kalau kayak gitu emang kadang kita kasih bintangnya ke ini aja sih, Restonya? restorannya. Oke. Restorannya itu lama, saya selalu juga ngechat juga sama customer, mohon maaf Bu, ini kayaknya nunggu Ya. karena restonya sedang rame atau terus kita bikin foto untuk Oke. yang antrian ya. Ya. Masih lama nggak Mbak? Kalau gitu kan, kayaknya sih Bu masih lama, cuma Oke. soalnya tetap saya bantu ngomong sama restonya gitu. Kakak bilang pendapatannya kira-kira 10.000 lah untuk satu trip, 10.000, minimal 11.000, ya. 12.000 gitu ya. Nah, misalnya dapat orderan yang seperti itu Kak, misal 10.000 gitu biayanya. Dengan nunggu yang Nah, lama. waktu nunggunya itu ditambah nggak Kak? Enggak lah. Enggak, Tetep jadi tetap segitu. 10.000. Tetap segitu. Maaf nih saya mau sebut merek kan gak enak ya. Iya, Ada resto dia makanannya mie lah. Oke, Mie. nih. Itu Kayaknya dia tahu bawa- tuh saya. tuh, Kak. Dia lama Oke. sekali karena entah dia memang makanannya lagi viral atau Iya. bagaimana ya kan. Iya. Kita itu kadang satu orderan Ya. itu nunggu 30-40 menit. lebih 45 menit. 45 menit dengan argo 10.000. Cuma kita mau cancel bagaimana? Kita juga butuh pekerjaan. Betul. Ya kan, terus Ya. kita desak juga restorannya juga kita lihat kalau si restorannya ini memang orderannya yang memang lagi melimpah, ya paling kita cuma ngedumel sendiri ngomel. ya kan, ngedumel terus kita juga ngasih omongan ke Ya. customer bahwa restonya sedang penuh loh begini karena kadang komennya ke customer itu berdampak ke driver padahal yang lelet kan si resto gitu loh. Mohon maaf ya Kak gini udah, cuma ya itulah aplikator sangat disayangkan, harusnya dilihat kita waktu kita menerima sama waktu kita jalankan itu terpampang di Ya. aplikator dong. Ya. Seharusnya ini dia udah lama Betul. restonya gini, atau Betul. dia kasih peringatan ke resto lah, karena Betul. kan mereka juga ada kerjasama Iya. kan, Iya. atau kasih peringatan lo setiap ada order masuk langsung proses driver datang tinggal Iya. ambil kan itu Iya. fungsinya Iya. kita kan, Betul, datang Kak. ambil berangkat Betul. udah kelar kan. Betul. Kalau ini enggak, kadang kita nunggu tapi aplikator seakan-akan tutup mata. Ya, aku sepakat nih PR aplikator juga karena kalau pengalamanku di sana kalau aplikasi DoorDash memang tidak ditambah, duitnya tidak ditambah. Tapi ya balik lagi nggak ditambah pun sebenarnya udah banyak kan gitu duit. Cuma kita bisa Kak, kita udah di restoran itu kita cancel dengan alasan menunggu lama. Terus itu ada. Terus kita juga nggak dikurangin bintangnya dan lain-lain. Oh kita Itu ada tapi dengan catatan ya, kita nyampe di resto kita klik resto. Oh, oke. Klik resto, atau lama nih nunggu Iya. lebih dari 15 menit. Iya. Aduh ini nggak sesuai dengan waktu tunggu dan ongkir kita nggak sesuai. Iya. Akhirnya kita cancel. Nah ada cancel itu ada pilihan Kak. Oke. Baru muncul, tapi kalau kita datang terus wah lihat restorannya aja udah mahal, udah rame gitu. Terus kita langsung cancel, itu nggak ada Pilihan pilihan-pilihan untuk Oh, pembatalannya. jadi memang harus tunggu dulu baru ya. Baru muncul berbagai misalnya menunggu lama, menu Ya. tidak ada, Ya, seperti ya, itu. ya. Kalau kita dari awal udah bisa langsung Kak, udah bisa langsung. Ada pilihannya langsung. Ada pilihannya langsung. Nah ini yang DoorDash. Nah kalau yang Uber itu kita kalau nunggu itu dapat bonus Kak. Makanya aku seneng banget kalau dapat orderan Uber terus harus nunggu.
karena itu bonus tadi. Aku pernah satu orderan, aku dapat 260.000 Kak. Satu orderan. Itu tapi nganter deket. Deket Kak. Itu karena nunggu 30 menit. Wah. Itu dia namanya trip suplemen. Itu namanya di Uber. Nah, ini harusnya PR aplikator di sini tuh. Harusnya bisa kayak gitu karena ini kan bisa dibebankan ke restoran, Kak. Itu dibebankan ke maksudnya Duitnya. Kita dapat nih. Ya. Itu duitnya di aplikator membebankan untuk dari resto atau customer? Kayaknya sih kalau customer enggak. Customer enggak, karena enggak ada urusan kan customer. Berarti ini cuma si resto ini yang kena denda? Kayaknya sih dari restonya. Oh. Betul. Nah ini sebenarnya bisa dari sini kan fair gitu bener. kan. Jadi dia akan berusaha, wah gue daripada kena denda gue mau buru-buru nih gitu. Betul. Dan sebenarnya seimbang juga. Ini kan resto yang seperti ini kan udah rame. Berarti ya kalau kita bicara penghasilannya banyak juga kan. Iya, betul. Ini memang sudah resiko restoran yang rame, orderannya banyak. Ya sudah resiko ada orderan yang telat. Nah itu bisa tuh masuk ke driver gitu. Kalau saya lihat di sini di restoran kadang kalau sama ojol itu ya mandang sebelah mata ya Kak. Kadang kalau kita ngobrol lama banget ini kan SOP-nya ini kita driver datang resto udah jadi kita tinggal bawa gitu kan. Kalau nggak suka cancel aja Bang. Resto tuh suka ngomong gitu makanya masih itu kurang. Emang agak pelik tuh masalah kayak gitu di sini. Kalau kita soal yang datang langsung ambil itu memang kita juga kebanyakan kayak gitu sih kan. Di sono ya. Jadi datang ambil berangkat ambil berangkat. Bahasa Inggrisnya time is money. Time is money betul. Oh itu benar banget Kak, buat ojol di sana itu time is money Kak. Maunya juga seperti itu di sini. Nggak apa-apa deh istilahnya kayak seperti di mall ini nih. Kita dapat orderan ke mall dengan membuka atribut pun tak masalah. Yang penting begitu saya nyampe ambil order jalan. Gitu. Susah di sini Kak. Ya mudah-mudahan ada perbaikan lah. Ya mudah-mudahan aplikatornya lihat nih itunya Kakak dan akan diiniin lagi dah. Kita dikasih tip sama customer dengan 2.000 aja itu udah seneng banget loh Kak. Betul Kak itu. Udah seneng banget berarti kan udah argo 10.000 ditambah tip 2.000 itu kan 12.000. Betul. Udah seneng banget Kak. Kita nggak mesti satu memang kita juga nggak perlu tip banyak-banyak yang penting diapresiasi aja lah kita itu. Udah berusaha loh, apalagi hujan-hujan Kak. Aduh, ngerasain nggak di sana hujan-hujan? Ngerasain nggak di sana? Bawa makanan hujan gitu kan. Aduh, tapi cuma dibilang taruh aja di pagar. Aduh, sakit. Tapi bagaimana ya? Itu aku ngerasain juga Kak. Di sana waktu itu dingin-dingin awal-awal ya memang itu balik lagi mindsetku tadi aku mau cari duit. Betul. Sikat itu dinginnya minta ampun Kak. Itu sampai selesai itu tanganku beku nggak bisa, hampir nggak bisa gerak. Ya ampun. Cuma ya harus gas terus. Gitu. Iyalah, apalagi di negeri orang ya. Di negeri betul. Sendiri aja kita, aduh, pokoknya gue harus dapat sekian, harus dapat sekian gitu. Karena di Grab juga ada sih Kak kayak semacam target. Sehari mau dapat target berapa, itu kita lihat aja. Oh kamu tinggal berapa persen lagi nih mencapai target yang kamu mau gitu. Ada. Cuma lupa melulu setiap ada kita kopdar atau lupa nanya melulu. Ini fungsinya apa? Ini lupa. Dan kebanyakan driver juga nggak mau tahu Kak fungsinya yang di dalam aplikasi ini apa. Emang perlu juga sih kayak misalnya kalau kita disuruh kopdar, kita paling enggak kan kita makan waktu nih. Adalah aplikator kasih kita berupa apa kayak voucher kayak atau apa supaya kita nggak males, nggak males untuk dan menghadiri. Dan nggak sia-sia juga lah. Gitu, terbayarkan lah ibaratnya. Nggak mesti uang, berupa voucher kan kita dengan senang hati gitu loh. Kalau di sana juga ada level-level juga Kak. Di Uber ada dia level. Jadi kalau udah mencapai sekian orderan dia ada namanya gold apa diamond, cuma nggak terlalu berpengaruh sih Kak. Kayak Gojek ya, Gojek dia platinum apa segala macam. Dan kalau setahu saya di Gojek platinum itu dia sebulan tuh dapat voucher belanja Kak. Oh gitu. Iya. Kalau kita di sana nggak terlalu berpengaruh sih. Karena pendapatannya juga gede Kak. Aduh. Aku kaget dengan pendapatan. Berapa tadi Kakak bilang 10 juta? Per minggu ya. Minimal 10 juta kalau setiap hari ya. Oh my God. Wah, nggak seberapanya di Indonesia. Aduh. Gimana ini? Aduh, mudah-mudahan aplikatornya ngelihat dah. Sekarang juga nih Kak, ada dia program Gaspol. Jadi semacam slot tadi, kalau slot itu kan hanya makanan ya. Nah yang Gaspol ini untuk Grab Bike. Jadi dia di bawah argonya. Menurut saya karena dia ada potongan 1 sampai 3 orderan dipotong 3.000 di dompet tunai kalau nggak salah. Saya terus terang
nggak mau mencet karena wah ini apa ini 1 sampai 3 kita dipotong 3.000. Berarti misalnya kalau dapat 2 orderan dengan argos 10.000 berarti 20.000 dipotong 3.000 berarti 17.000. Berarti berapa? Sama dong dengan slot food tadi, itu. Ya. Sedangkan food kita nggak bawa beban. Kalau motor kita bawa beban dan rentan resiko rusaknya motor kan besar ya. Perawatan apa segala macam kayaknya nggak sesuai deh. Kayaknya ini aplikatornya agak-agak neken banget ke driver agak-agak aduh mengerikan juga. Kasihan lah maksud saya gitu kan. Ya kalau dari aku sih mikirnya mungkin bukan di level yang ya gimana caranya biar ojol-ojol ini UMR gitu. Mungkin belum di level itu, tapi yang tadi Kak, ya ada beberapa situasi-situasi yang harusnya fair, kayak tadi menunggu mungkin bisa dikasih lebih gitu. Kemudian yang soal kalau menunggu customer itu mungkin regulasinya bisa dikencengin lagi. Karena aku rasa Kak makin kesini customer itu makin melek juga Kak, maksudnya makin sadar juga kalau kita harus menghargai juga driver. Karena kalau dulu ya mungkin Indonesia itu, nah ini kritikku ya Kak. Ini kritikku ke orang Indonesia secara umum. Kita itu terbuai dengan istilah customer adalah raja, pelanggan adalah raja. Iya, betul. Padahal itu kan istilahnya maksudnya cuma ya karena kita seolah-olah raja karena kita dilayani. Udah, bukan berarti kita boleh seenaknya gitu Kak. Nah itu masih banyak yang punya mindset itu. Jadi kalau dihubungkan dengan kasus ini ya mereka merasanya kayak ya nggak apa-apa nunggu 10 menit, 15 menit. Kita kan customer gitu. Iya. Padahal nggak boleh seperti itu. Dan ya aku rasa udah banyak yang sadar juga kalau aplikator kompak kayaknya sih bisa. Karena kalau nggak kompak susah Kak. Misalnya dari Grab misalnya mau buat regulasi maksimal 5 menit. Tapi misalnya Gojek kasih maksimal 15 menit tetap ya orang nanti pindah ke Gojek gitu. Mendingan di sini kita bisa leha-leha dulu 15 menit. Nah, itu gitu. Jadi harus kompak aplikatornya. Kayak Gojek ya, saya lihat ya, dia udah meluncurkan kayak namanya pay later. Itu kan dia menarik ini juga ya, customer ya kan, penggunanya juga banyak gitu. Karena dia seperti kayak orang kantoran kan tengah-tengah bulan udah mulai kencangkan pinggang gitu, tapi pengen ini seperti yang di iklan-iklan. Jadi mereka pakai itu pay letternya. Kalau Grab kan belum ada kayak gitu. Jadi beralihlah ke sini. Jadi berkurang si Grabnya itu mempush driver. Gimana caranya? Pokoknya kurang. Mudah-mudahan aja orang Grabnya nonton ya. Betul, karena ya mau gimana pun ini keresahan dari driver. Dan datang dari driver yang tadi sudah 5-6 tahun jalan gitu. Ada yang lebih tua lagi, ada yang lebih sepuh. Paling itu aja sih Kak ngobrol-ngobrolnya. Ini setelah ini kalau Kakak bersedia aku tuh pengen Kak ngikut paling nggak 1 orderan lah. Orderan GoFood gitu. GoFood lagi apa? GrabFood. Nah itu bisa nggak Kak? Kakak cuma aktifin foodnya doang nggak bisa. Nah menarik bisa. tuh. Cuma ya pasti karena ini sempat saya matiin ya kurang tahu juga langsung dapat apa. Kalau Grab Bike pasti saya dapat karena prioritas ya kan. Cuma kalau Grab Bike sayanya duduk di mana Kak? Nah itu dia. Kalau GrabFood saya bisa ikut nih perjalanannya. Nah itu akan ada di video selanjutnya. Jadi itu aja ngobrol-ngobrolnya. Inilah perspektif yang beda nih dari ojol Australia dan ojol di Indonesia. Komen di bawah kira-kira video seperti apa yang harus gua buat lagi dan atau apakah gua harus ketemu misalnya komunitas ojol biar lebih seru lagi, lebih rame ya kan. Boleh tuh komen di bawah. Aku makasih banyak Kak udah mau ngobrol, udah mau ditanya-tanya, menghabiskan waktunya. Lumayan ini ada hampir 3 jam ngobrol Kak, nggak berasa. Tapi mungkin akan dipotong-potong biar nggak terlalu lama. Kalau gitu segitu aja dulu videonya. See you next video. Bye.